jangan dijadikan tersangka. Siap. Siap. Boras. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah bersyukur, Pak Nur. Yang kedua, tinggal berterima kasih. Terima kasih yang pertama untuk Sohibul Hajat, penyelenggara acara yang penting pada malam hari ini, yaitu Jogja Disability Arts bersama-sama Foundation dari Urun Daya Kota. Terima kasih telah mengundang kita semua dan menghadirkan saya untuk menjadi bagian dari acara penting pada malam hari ini, merajut persatuan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Malam ini malam yang indah. Semoga berkah kemerdekaan menyertai kita semua. Saya diberi waktu oleh panitia 30 menit untuk berbicara. Mudah-mudahan tidak lebih, tapi kalau lebih saya minta maaf, jangan dijadikan tersangka. Terima kasih. Yang kedua, teman-teman seniman budayawan yang berkenan hadir pada malam hari ini, salam kenal. Saya pendatang baru di dunia seni dan kebudayaan. Ada yang bilang saya mu'alaf, ya bukan begitu. Saya dengan sukarela masuk ke wilayah baru ini karena saya sudah bertransformasi. Anak desa dari Pacitan, 30 tahun mengabdi sebagai prajurit di TNI, 15 tahun di politik dan pemerintahan, sekarang masuk dunia yang baru. Jadi ini bagian dari proses transformasi yang saya lakukan. Ya, memang Bung Dedi tadi mengatakan saya seniman berbakat dan bukan seniman pemula. Sebenarnya saya ini betul-betul pemula. Saya ingin insya Allah 3-5 tahun lagi saya masuk dunia pro. Tapi sekarang memang masih dunia amatir. Tapi saya tidak berkecil hati ya, karena seorang seniman abad ke-19 yang bernama Waldo Emerson dari Amerika Serikat mengatakan setiap seniman besar yang profesional awalnya adalah seorang amatir. Jadi saya punya semangat suatu saat masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Saya memang baru mulai melukis sekitar 2 tahun 2 bulan yang lalu. Tidak mudah memang, struggling. Tetapi ada yang memberikan harapan dan membesarkan hati saya. Ada juga seorang seniman abad 19 yang lain dari Rusia namanya Kandinsky yang mengatakan begini. Dalam dunia seni itu sebetulnya tidak ada salah dan benar. Tidak harus seni itu jangan begini, jangan begitu, atau harus begini, itu harus begitu. Because, kata dia, the art is free. Nah, 2 hal itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan menggeluti dunia saya yang baru, masuk dalam dunia seni. Setelah puisi, kemudian seni musik, dan menciptakan lagu, saya sekarang belajar dengan serius dan tekun di dunia seni lukis. Mohon para senior saya, seniman-seniman senior, bisa menerima kehadiran saya di dunia yang baru ini. Tentu terima kasih kepada para sahabat saya, banyak sekali.
Di samping keluarga dan sahabat, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada Pak Nuh, terima kasih kepada Pak Dedi yang telah memberikan pengantar tadi. Para sahabat sekalian, yang akan saya sampaikan ini tentu bukan pidato politik, bukan orasi ilmiah. Tetapi saya memilih barangkali karena dunia saya yang baru, seni budaya, saya bicara tentang seni, tentang kebudayaan. Oleh karena itu, yang akan saya tuturkan ini secara luas, tidak terlalu terstruktur, adalah urusan kebudayaan, urusan budaya. Saya masih ingat ketika panitia bertemu dengan saya di Pacitan, di Museum dan Galeri SBY Ani. Ada dua yang dimintakan kepada saya. Yang pertama agar juga ikut menyumbangkan lukisan untuk dipamerkan. Sudah saya penuhi, itu menurut saya hukumnya wajib Pak Nuh. Nah yang satunya lagi, saya diminta untuk menyampaikan pidato pada malam hari ini. Itu sunnah. Tetapi karena saya penuhi, alhamdulillah, insya Allah pahalanya datang juga ke saya nanti. Semula panitia ingin saya berbicara tentang refleksi kemerdekaan. Saya pikir mungkin tidak tepat. Biarlah saya bicara tentang kebudayaan, karena saya tahu setiap tahun Presiden Republik Indonesia sebagai negarawan, statesman, itu menyampaikan pidato kenegaraan, State of the Union Address, itu di depan MPR, DPR, dan DPD. Jadi itu adalah domain dari Presiden Jokowi. Biarlah saya bicara yang lebih ringan tetapi tidak kalah pentingnya soal seni dan kebudayaan yang insya Allah akan saya sampaikan pada malam hari ini. Judul atau topik yang saya pilih adalah, tadi Pak Nuh sudah menyampaikan, mematahkan mitos-mitos yang membelenggu kita. Jadi saya akan bicara tentang mitos. Nah, mari kita samakan pemahaman kita apa yang disebut mitos atau myth dalam bahasa Inggris. Mitos itu mudahnya kata orang, katanya, dongengnya, bahkan yang lebih tough lagi, mistaken belief, keyakinan, kepercayaan yang sebenarnya tidak mengandungi kebenaran. Tapi saya tidak ingin mencari definisi yang kaku, biarlah lepas seperti itu. Yang penting kita tahu makna atau arti dari apa yang disebut mitos. Saya akan mulai. Kalau kita ingat pada tahun 1977 di tempat ini, di Taman Ismail Marzuki, ada seorang wartawan dan novelis senior yang bernama Muchtar Lubis. Beliau menyampaikan pidato kebudayaan di tempat ini dengan judul Manusia Indonesia. Di situ ada semacam mitos, akan saya angkat nanti. Pada tahun yang sama, 1977, ada juga buku, kalau tadi Pak Muchtar Lubis bukunya Manusia Indonesia, yang satu ini ditulis oleh Syekh Hussein Alatas yang berjudul Mitos Pribumi Malas. Jadi itu yang ditulis oleh Syekh Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native. 9 tahun sebelumnya sebenarnya ada satu buku lagi ditulis oleh ekonom politisi Swedia yang bernama Gunnar Myrdal. Masih ingat? Asian Drama. Dari 3 pemikiran besar, dari 3 buku itu, saya menemukan paling tidak 3 mitos yang selama ini membelenggu, seolah-olah mematok pikiran kita, sehingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan kepercayaan
untuk terus bergerak menjadi bangsa yang maju. Saya akan sampaikan watak atau ciri-ciri manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis, apa yang disebut pribumi malas, dan apa tesis serta pengamatan dari Gunnar Myrdal yang saya sebutkan tadi. Saya mulai dari Muchtar Lubis. Dalam bukunya Manusia Indonesia, by the way, ketiga buku itu sudah saya baca juga sekian puluh tahun yang lalu. Dan kalau para sahabat berkenan berkunjung ke Museum dan Galeri SB Anik di Pacitan, ada 500 buku yang menjadi bacaan utama saya dan memengaruhi saya selama ini. Dan 3 buku ini salah 3 dari 500 buku itu: Manusia Indonesia, Mitos Pribumi Malas, dan Asian Drama. Muchtar Lubis mengatakan, kalau nggak cocok jangan marah sama saya. Marah kepada mendiang Muchtar Lubis, orang yang juga saya hormati. Ada ciri manusia Indonesia. Pertama, munafik. Kedua, enggan bertanggung jawab. Ketiga, berjiwa feodal. Keempat, berwatak lemah. Kelima, percaya tahyul. Nah, yang keenam itu teman-teman seniman suka, berjiwa seni. Dari 6 itu sepertinya yang 5 konotasinya negatif. Hanya 1 yang positif, yaitu berjiwa seni, artistik. Bayangkan kita dianggap hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab, kemudian berwatak lemah, berjiwa feodal, dan percaya pada tahyul. Kalau ada yang keberatan dengan rumusan beliau, paling tidak ini 46 tahun yang lalu. Ketika dipotret 1977, probably sudah terjadi perubahan, pergeseran, dan transformasi. Tapi karena itu anggaplah mitos, harus saya sampaikan pada malam hari ini. Kemudian masuk saya bagian kedua, apa kata Hussein Alatas dalam bukunya Mitos Pribumi Malas. Sebetulnya Pak Hussein Alatas ini tidak mengatakan pribumi Indonesia malas, bukan. Justru beliau menentang cap dari para kolonialis yang pernah menjajah 3 negara, yaitu Indonesia dari pihak Belanda, Malaysia, Inggris, Filipina, Spanyol. Kata Hussein Alatas, mereka itu mengatakan pribumi yang ada di Asia Tenggara ini, utamanya Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini sebagai malas, terbelakang, intelektualitasnya rendah, dan sebagainya. Jadi konotasinya tetap negatif. Tapi pernah ada mitos seperti itu. Juga disampaikan dalam buku yang terkenal yang terbit 46 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga, masuklah apa isi dari Asian Drama, Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal yang juga peraih hadiah Nobel, seorang Swedia. Myrdal mengatakan bahwa ketika dipotret watak, karakter, kultur manusia yang ada di Asia, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan sebagainya, tesisnya adalah sulit untuk maju bangsa-bangsa seperti ini, masyarakat seperti ini. Bagaimana mau maju? Karena karakternya, karena knowledge-nya, karena miskin, dan sebagainya. Inilah 3 mitos yang menghantui kita semua, Indonesia dan juga tetangga-tetangga kita, tentang cap ya, yang dikatakan baik Muchtar Lubis tadi, kemudian pemerintah kolonial, dan kemudian Gunnar Myrdal. Saya belum membedah benar atau tidak benar mitos itu, real atau tidak real. Saya kira semua bisa menggunakan akal sehatnya, pemikirannya secara terbuka, dan nanti akan saya sampaikan pandangan saya. Menurut saya, seorang SBY, benar atau tidak benar? Kalau benar sejauh mana? Atau benarnya itu sekian puluh tahun yang lalu kini tidak lagi? Atau sebagian sudah berubah? Mungkin sebagian juga belum.
nanti bagian akhir dari pidato ini akan saya sampaikan. Itu 3 mitos yang akan saya angkat. Ada 2 mitos lagi. Ini belum lama sebetulnya menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia, kita semua, karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan. Satu mengatakan, hei, bangsa-bangsa berkembang, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kalau Anda ingin sejahtera, jalannya yang membangun ekonomi. Lupakan demokrasi. You have to choose. Kalian harus memilih. Tidak mungkin dua-duanya. Kacau nanti, nggak nyampe tujuannya. Ingin sejahtera, ekonominya maju, ya nomor 2 kan demokrasi. Itu mitos. Myth. Nah, mitos yang kedua ini soal keamanan nasional. Kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, iya, kurangi kebebasan, kontrol kebebasan, seolah-olah kita harus milih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan. So, ini 2 mitos yang juga ada di negeri ini, di masyarakat kita yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Seolah-olah kita tidak bisa dua-duanya dan kita tidak kalau tidak memilih tidak akan sukses. Ini